Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardiatila Yusri. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di sini saya ingin mencoba membahas mengenai Firm Behavior or Macroeconomics. Topik ini merupakan mata kuliah dari Teori Ekonomi Makro 1 yang dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Fajri Muharja SEMSI. Di sini makroekonomi dimulai dari fondasi awal cenderung bersifat sebagai helikopter view dalam melihat permasalahan yang tidak terlepas dari permasalahan pada konteks mikroekonomi. Dan pelaku ekonomi itu terdiri dari ada 4, yaitu firm, household, government, international player. Firm itu yaitu merupakan maksimal profit, sedangkan household yaitu maksimal konsumsi. Dari 4 pelaku ekonomi itu kita akan membahas secara satu. Dan yang pertama itu ada perusahaan atau firm, di mana rumusnya P sama dengan TR min TC. TR di mana TR tersebut adalah total revenue, yaitu total pendapatan, yang rumusnya sama dengan P dikali Q atau sama dengan P dikali Y. Keduanya merupakan output nasional, sama-sama merupakan output, yaitu sebagai output nasional. Sedangkan TC sendiri yaitu total cost, di mana terdiri dari wages atau upah dan cost atau bunga. Nah, properti atau ciri-cirinya itu dalam fungsi produksi Y sama dengan F N, K, di mana N itu sendiri merupakan employment atau labor, sedangkan K itu merupakan kapital. Di sini ada first order condition dari FK dan FN. Nah, di mana FK lebih besar dari 0, turunan pertamanya itu ada DY per DK sama dengan MPK. MPK itu merupakan dari marginal fiscal of capital. Sedangkan dari FN lebih besar dari 0, turunan pertamanya itu adalah DY per DN sama dengan MPN. Itu merupakan marginal fiscal of labor. Nah, adapun turunan kedua atau second order condition. Second order condition dari kapital itu adalah FKK, yaitu lebih kecil dari 0. Nah, turunan keduanya itu adalah DFK per DK sama dengan D pangkat 2 F per DK pangkat 2. Yaitu turunan kedua dari employment atau labor FNN, yaitu lebih kecil dari 0. Nah, turunan keduanya atau second order condition yaitu DFN per DN sama dengan D pangkat 2 F per DN pangkat 2. Itu merupakan second order dari kapital dan labor. Nah, selanjutnya ada kurva dari second order condition, yaitu pada kurva tersebut berbentuk konkav. Nah, di sini pada bentuk kurvanya ini adalah titik puncaknya itu ada titik maksimum. Nah, kurva ini bisa diimplementasikan, yaitu setiap kapital atau labor ditambah dalam hal produksi secara nasional pada tertentu akan turun. Nah, itu kan pada kurva tersebut berada dasarnya pada titik 0. Dari titik 0 tersebut dia semakin meningkat sampai titik puncak, yaitu titik maksimum. Nah, secara keseluruhan itu secara nasional dari titik puncak tersebut akan turun pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada FN kali K, atau bisa juga disebut dari DFK per DN, itu sama dengan dari FK kali N, atau bisa juga DFN per DK lebih besar dari 0. Itu merupakan dari komplement faktor produksi. Nah, pada slide selanjutnya itu ada objective function seorang pengusaha, di mana dari T0 atau 0 menuju T1, menuju T2 dan sampai menuju T tak terhingga. Nah, di sini ada asumsi, yaitu 2 asumsi, di mana asumsi yang pertama itu ada from life infinitely fly, perusahaan hidup tanpa adanya batas waktu.
maksudnya tanpa ada batas waktunya. Nah, yang kedua itu ada perusahaan ada pada pasar persaingan sempurna. Nah, pada asumsi di atas merupakan ada rumus dari yaitu max PV P sama dengan sigma tak terhingga T sama dengan 0 dalam kurung 1 per 1 plus R ditambah R. Nah, dikali T min P dikali F dalam kurung N T1 dikali KT min W NT min PI I di I T min B PI I T pangkat 2. Nah, di sini ada pun keterangannya itu di mana PVP yaitu present value of profit. Sedangkan I itu adalah stand for gross investment. Dan W the money wages. Dan P product selling price. PI the purchase price of investment goods. R real interest rate. Dan T indicate atau waktu indikasi, yang B itu lebih besar dari 0. Nah, di sini merupakan persamaan satu dari objective function seorang pengusaha. Nah, di sini ada persamaan langsungnya itu, persamaan kecilnya itu yaitu sama dengan P sama dengan TR min TC, di mana TR tersebut merupakan yaitu P kali Y. Nah, P kali Y ini ada pada P dikali F dikali dalam kurung N T1 dikali KT, itu merupakan dari T. Nah, sedangkan dari TC sendiri yaitu merupakan yang W dikali NT min PI IT min B PI IT pangkat 2. Nah, di situ merupakan dari TC itu P sama dengan TR min TC. Nah, kalau mencari TC berarti TR min biaya TK. TK itu tenaga kerja min biaya kapital. Nah, sama dengan itu TR itu kan merupakan atau P kali Q atau P kali Y. Nah, di sini di rumus itu kita tulis P kali Y min WL min RK, di mana sama dengan F dikali K, L min WL min RK. Nah, pada slide selanjutnya itu ada gambar satu, yaitu merupakan dari gambar installation cost incurred during investment, yaitu di mana pada gambar tersebut dari kurva convex tersebut bersinggungan dengan kurva investment dan bersinggungan pada titik adjustment cost. Nah, investasi di sini dilakukan untuk penambahan kapital dan biaya depresi. Nah, yang dilambangkan dari IT sama dengan KT plus 1 min KT ditambah DKT, yaitu merupakan persamaan dari persamaan 2. Nah, di sini pada persamaan tersebut yaitu KT plus 1 sama dengan exiting capital ditambah investment. Nah, di mana KT plus 1 sama dengan KT min DKT ditambah IT, dengan catatan delta DK sama dengan depreciation rate, yaitu di mana D lebih dari 0 atau D kecil dari 1. Nah, pertanyaan di ini yaitu bagaimana perusahaan menentukan investasi maksimum. Nah, di sini substitusinya itu ada 2, yaitu substitusi 2 ke 1, yaitu merupakan gabungan dari persamaan 1 dan persamaan 2, di mana
maksimum PV P sama dengan sigma tak terhingga T sama dengan 0 dalam kurung 1 per 1 tambah R dalam kurung pangkat T min P dikali F dalam kurung NT1 dikali KT minus W dikali NT, yaitu min PI di dalam kurung KT plus 1 I KT ditambah DKT per IT, itu min BPI dalam kurung KT plus 1 min KT ditambah DKT per IT pangkat 2 tutup kurung. Nah, dalam persamaan ini IT-nya itu diubah, kan pada dasarnya itu kan kayak PI dikali IT. Nah, itu diubah semua lambang IT itu diubah menjadi KT ditambah 1 min KT ditambah DKT per IT. Itu semua IT diubah menjadi tersebut. Nah, FOC-nya itu first order condition atau turunan pertamanya itu yaitu ada D, kita cari dulu, ada D PV per DNT, yaitu sama dengan 1 per 1 ditambah R pangkat T dikali P dikali Fn min W sama dengan 0, dimana P dikali Fn sama dengan W, dia di W-nya itu dipindahkan ke belakang. Nah, terus itu sama dengan udah P dikali Fn sama dengan W. Nah, itu merupakan dari real wages atau W per P sama dengan Fn, itu merupakan MPN, marginal production atau physical of labor. N ini merupakan L, N itu sama dengan L. Jadi, upah real dibayarkan seharusnya atau harus sesuai dengan produktivitas pekerja. Nah, selanjutnya itu ada DPV per DKT. Kita cari first order condition atau turunan pertama dari KT. Yang pertama kan tadi turunan pertama dari NT. Nah, kita selanjutnya mencari turunan pertama dari KT. Nah, itu dari 1 per 1 ditambah R pangkat T dikali P kali FK ditambah P1 min D PI ditambah 2B PI dalam kurung 1 min D dikali IT. Mohon maaf tadi itu bukan P1 tapi PI. Nah, itu dirincikan 1 per 1 tambah R kali T dikali P kali FK ditambah PI dikali 1 min D ditambah 2B PI dikali 1 min D dikali IT ditambah lagi 1 ditambah 1 per R dikali pangkat T min 1 dikali min PI min 2B PI dikali I T min 1 sama dengan 0. Nah, di sini bisa ditulis IT itu sama dengan KT ditambah 1 min KT ditambah DKT. Nah, subject to IT itu sama dengan KT ditambah 1 min KT ditambah DKT, di mana PV P sama dengan 1 per 1 tambah R dikali T min P dikali F N, K W dikurang W NT dikurang PI kali IT dikurang B PI dikali IT pangkat 2. Nah, di mana T ini
Misalnya di mana itu T itu yaitu IT. Nah, sama dengan KT plus 1 min KT ditambah DKT. Jika kita menulisnya itu T min T, jika T min 1 itu IT min 1 semua itu dikurangin 1. Nah, yang tadinya KT plus 1 menjadi KT karena sudah dikurangin 1. Nah, yang tadinya KT itu diubah menjadi min KT min 1. Nah, sedangkan DKT itu juga diubah menjadi DKT min 1, semuanya dikurangin 1. Nah, di bawahnya itu merupakan PV maksimum, yaitu 1 ditambah 1 plus R kali T min P kali F NT, KT min W kali NT min P1 dalam kurung KT plus 1 min KT ditambah DKT min BPI dikali dalam kurung KT plus 1 min KT ditambah DKT pangkat 2. Nah, itu sama dengan 1 ditambah 1 plus R dikali T min 1. T min 1 itu merupakan waktu pada masa lalu, dan sedangkan T itu merupakan waktu sekarang. Jikalau T plus 1 itu merupakan T atau waktu di masa yang akan datang. Nah, sama dengan itu lanjutan dari P maksimum yang tadi itu merupakan dari 1 ditambah 1 plus R dikali T min 1 min P kali F NT min 1 di KT min 1. Pokoknya semuanya itu dikurang 1. Yang kayak yang tadi WNT menjadi WNT min 1 min PI dikali KT, yang tadinya KT plus 1 menjadi KT min KT min 1 ditambah DKT min 1 tutup kurung min BPI dikali K ditambah dikurang KT min 1 ditambah D KT min 1 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa menemukan turunan dari PV per DKT itu merupakan dari 1 per 1 tambah R pangkat T dikali P kali FK min PI dalam kurung min 1 ditambah D min 2 PI dalam kurung KT plus 1 min KT ditambah DKT dikali 1 min ditambah D ditambah 1 ditambah 1 per R T min pangkat T min 1 di dalam kurung min PI T min 2 PI dalam kurung KT min KT min 1 ditambah DKT min 1 dikali 1. Nah, sedangkan turunan keduanya itu adalah DP per DKT, yaitu mohon maaf itu bukan turunan pertama, kan tetapi itu KT plus 1 min KT ditambah DKT itu dihilangkan atau disederhanakan. Nah, langsung saja untuk penyederhanaan persamaan dikali dengan 1 ditambah R pangkat T. Nah, itu kan dikali dengan 1 ditambah R pangkat T, di mana yang tadinya 1 per 1 tambah R pangkat T itu jika dikali itu tinggal 1, yaitu 1 tambah R pangkat T itu dicoret, jadi sisa 1 dikali P kali F K min P1 dalam kurung min 1 ditambah D min 2B P1 dikali IT dikali 1 min ditambah G mohon maaf ditambah D ditambah 1 per 1 tambah R T min 1 dikali min PI dikurang 2B PI dikali IT min 1. Itu bisa dijumlahkan lagi, P kali FK min
I dikali min 1 ditambah D dikurang 2B PI dikali IT dikurang dalam kurung min 1 ditambah D ditambah 1 ditambah R pangkat T dikurang mohon maaf itu 1 ditambah R pangkat 1 di dalam kurung dikali min P1 di min PI dikurang 2B PI dikali 1T min I sama dengan dijumlahkan lagi bahwasanya P dikali FK ditambah PI. Nah itu kan tadinya min P1 itu min kali min jadinya plus, jadi nah itu 1 min D ditambah 2B PI dikali IT 1 min D. Nah di mana 1 ditambah hasilnya itu 1 ditambah R dikali PI ditambah 2B PI dikali IT min 1. Nah pada saat selanjutnya itu dimana price taker P sama dengan P1, maka P dikali FK ditambah P dalam kurung 1 min D ditambah 2B PI T di dalam kurung 1 min Q yaitu sama dengan 1 ditambah R P ditambah 2B PI T min 1. Nah P nya itu dicoret, jadi hasilnya itu kan FK ditambah 1 min D ditambah 2B IT 1 min D itu sama dengan 1 ditambah R dikali 1 ditambah 2B 1 T min 1 dikali FK ditambah 1 min D ditambah 2B IT dikali 1 ditambah 2B IT min 1. Nah di mana 2B IT dikali 1 min D itu sama dengan 1 tambah R dikali 1 tambah 2B T min 1 dikali dikurang FK dikurang 1 min D. Nah IT nya itu kita cari IT sama dengan 1 per 2B dikali 1 min D dikali mohon maaf 2B dikali 1 min D dikali 1 tambah R dikali 1 ditambah 2B dikali IT min 1 dikurang FK dikurang 1 min D. Nah itu dijabarkan lagi, jadi 1 tambah R per 2B dalam kurung 1 min D ditambah 2B IT min 1 per 2B 1 min D dikurang FK per 2B 1 min D dikurang 1 min D per 2B 1 min D. Nah itu sama-sama dibagi dibagi 2B dikali 1 min D. Nah itu sama dengan 1 tambah R per 1 min D dikali 2B nya itu dicoret jadi sisa IT min 1 ditambah 1 tambah R per 2B 1 min D dikurang FK per 2B 1 min D dikurang 1 min D per 2B 1 min D. Nah itu sama dengan 1 per R per 1G dikali IT ditambah 1 tambah R min FK min 1 ditambah D per 2B 1 min D. Nah itu kan tadinya 1 ditambah R dikurang FK dikurang 1 min D itu disatukan itu samanya karena dia persamaan bawahnya itu sama, makanya disatukan jadi sama-sama dibagi 2B dikali 1 min D. Nah hasilnya itu 1 tambah R min 1 min D dikali 1 tambah min 1 dikurang FK ditambah D tambah R per 2B min 1D. Nah dimana FK ditambah
D plus R per 2B dikali 1 min D itu sama dengan B, yaitu selisih tingkat produktivitas kapital dan biaya investasi. Nah, berarti hasil dari IT-nya itu sama dengan 1 plus R per 1 min D dikali IT min 1 min B per 1 min G. Nah, pada saat selanjutnya itu ada optimum investment function, yaitu investasi optimum ditentukan oleh investasi sebelumnya yang dinyatakan secara short run. Nah, itu pernyataan atau implikasi dari IT tersebut. Nah, dalam jangka pendek, dalam jangka panjang klasik, resource tidak ada yang mengangsur yang semua dalam kondisi equilibrium, pada kondisi keseimbangan. Nah, full equilibrium itu sama dengan full employment, yaitu stok kapital sama dengan 0, dimana IT sama dengan KT plus 1 min KT ditambah DKT. Nah, kapital stoknya itu ada pada KT plus 1 min KT, merupakan kapital stok sama dengan 0. Nah, IT sama dengan sisa dari DKT. Karena mengapa IT sama dengan DKT? Karena yang tadi KT plus 1 min KT itu adalah sama dengan 0, yaitu merupakan capital stock. Jadi equilibrium I bintang, investasi bintang itu sama dengan DK bintang. Dalam equilibrium IT sama dengan IT min 1 sama dengan sampai ke I bintang, maka IT sama dengan 1 ditambah R per 1 min D dikali IT min 1 min B per 1 min D, dimana I bintangnya merupakan 1 ditambah R per 1 min D dikali I bintang min B per 1 min D. Nah, ini I bintang yang 1 tambah R per 1 min D kali I bintang dipindahkan ke depan, dikurangi I bintang, jadi sisanya sama dengan B per 1 min D. Nah, 1 ditambah R I bintang itu sama dengan 1 min D per 1 min D dikali I bintang. Jadi sisanya itu 1 ditambah R min 1 min D, karena persamaan bawahnya itu sama-sama 1 min D, jadi disamakan 1 min D dikali I bintang sama dengan B per 1 min D. Jadi B1 per min D sama dengan R ditambah D per 1 min D, karena itu sama-sama 1 dikurang 1 dicoret aja, jadi sisanya R plus min D. Nah, jadi I bintang itu merupakan dari B per 1 min D dikali, ya kan itu tadi R plus dasarnya itu kan R plus D di per 1 min D, karena itu pembagian, jadi jika dia dialihkan ke belakang itu jadinya 1 min G nya di atas dan R plus G nya itu di bawah. Jadi hasilnya I bintang sama dengan B per 1 min G dikali 1 min G per R ditambah G. Nah, 1 min G nya dicoret aja, jadi sisanya itu ada B ditambah R ditambah G, B per 1 ditambah G. Dimana B tersebut kan tadinya FK min D ditambah R per 2B. Jadi I bintang sama dengan DK bintang sama dengan FK min D ditambah R per 2B dalam kurung R ditambah D, itu sama dengan 1 per 2B dalam kurung FK per R ditambah D min 1, dimana FK besar dari R ditambah G. Jadi implementasinya itu adalah investasi dapat dilakukan untuk memaksimumkan
TC apabila FK lebih dari R ditambah D, di mana R ditambah D-nya itu rental cost atau sama dengan cost of investment. Nah, dalam hal di atas tersebut terlihat hubungan antara investasi dengan output atau FK dan tingkat bunga itu dilambangkan dengan R. Bisa dilihat recall-nya itu seperti Y sama dengan F dalam kurung NT, KT. Sedangkan investmentnya itu I-nya itu dimana I per 2B dalam kurung FK per 2 ditambah D min 1, dimana total differential of production functionnya itu DY sama dengan FN DN ditambah FK DK. Jika DK sama dengan 0, maka DY sama dengan FN DN, di mana DN sama dengan DY per FN. Maka total diferensial fungsi investasinya DI bintang sama dengan 1 ditambah DB dikali FKN per R ditambah D dikali DK ditambah 1 per DB dikali FNN per R ditambah D dikali DN min FK per 2B dikali R tambah D dikali DR. Maka hasilnya itu yaitu 1 ditambah 2B FNK per R ditambah D dikali DN per FN min FK per 2B dikali R tambah D pangkat 2 dikali DR, dimana DI per DY, DY-nya itu dipindahkan ke depan jadi DI per DY itu sama dengan 1 per 2B dikali R ditambah D dikali FKN per FN sama lebih dari 0, dimana DI per DY sama dengan min FK per DB dikali R ditambah D kurang kecil dari 0, dimana I-nya itu I pada Y itu plus dan R nya itu negatif. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.